Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan kali ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai dia sengaja mengumbar aib keluarganya untuk mencapai tujuannya. Oke, di sini aku merasakan energi seseorang yang sangat manipulatif ya, yang mana ini masih terkoneksi dengan dirimu, atau kemarin-kemarin itu terkoneksi dengan dirimu tapi sudah cut off hubungan antara kamu dan dia ya guys ya. Mari kita cari tahu di sini ya guys ya, seperti apa sih strategi dia ya ketika dia terkoneksi dengan dirimu, yang mana sepertinya dia ingin memanipulasi kamu ya guys ya, tapi nggak kesampaian ini ya. Well guys, buat kamu yang mau request tema readingan tertentu, kamu bisa klik gabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator ya. Oke, di sini energinya ada yang berasal dari The Sun ya. Ada Three of Cups, ada the Stars, ada Nine of Cups, ada the Empress, ada Ace of Cups, wow, ada the Devil, ada Five of Pentacles. Oke, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. So guys, di sini aku merasakan energi dari si dia yang sengaja mengumbar aib keluarganya ya kepada dirimu ya. Orang ini datang ke kamu selayaknya anak kecil ya, dikonfirmasi oleh The Sun. Sepertinya memasang wajah polos, lugu, dan tak tahu apa-apa gitu loh guys ya, seolah-olah kayak gitu ya, sehingga kamu mudah percaya dan terjebak dengan orang ini ya guys ya, karena dia memiliki niat terselubung yang tidak kamu ketahui ya. Orang ini adalah orang yang suka sekali bercerita ya guys ya, dimana dia ini orangnya pandai dalam menyusun kata-kata, bahkan membolak-balikan kata-kata ya. Energinya feminin ya, kebanyakan ini cewek ya guys ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga cowok ya, tapi energinya feminin di sini ya guys ya, dimana dia berusaha untuk memasuki kehidupan kamu ya, dia berusaha untuk membuka akses di kehidupan kamu ya, berusaha untuk menjadi teman baik kamu, dia mendekati kamu dengan tujuan agar kamu bisa menaruh kepercayaan kepada dirinya, karena dia di sini berharap bahwa kamu bisa dimanipulasi oleh dirinya ya, karena dia memiliki niat dan tujuan tertentu yang kamu tidak ketahui ya. Mungkin kamu baru mengenal orang ini atau kamu baru kenalan sama dia ya, sehingga kamu tidak terlalu banyak tahu tentang dirinya ya. Namun di awal perjumpaan kamu dengan dirinya, dia ini sudah ngata-ngatain hal yang kurang mengenakan atau tidak baik tentang keluarganya sendiri atau tentang pasangannya ya. Orang ini diam-diam ini sering sekali menjelekkan pasangannya sendiri, atau menceritakan tentang kenakalan anaknya, atau kisah-kisah sedih ya, kisah-kisah yang mana merugikan dia, atau kisah-kisah yang mana dia posisinya jadi korban kayak gitu loh guys ya, sehingga kamu menjadi terenyuh, tersentuh hatinya ya setelah mendengar cerita dari dirinya ya, sehingga kamu merasa iba atau kasihan terhadap dirinya.
Karena memang tujuannya pertama kali itu untuk bisa menarik perhatian kamu, mendapatkan simpati dan welas asih kamu gitu, agar kamu mau membuka akses kehidupan kamu ya. Sebab dia ingin masuk ke dalam hidupmu di sini, ingin jadi temanmu, tapi niatnya nggak benar ya. Jadi di sini dia ini kayak banyak bercerita tentang hal-hal yang buruk atau tidak baik yang menimpa dirinya ya guys ya. Aneh ya, orang pertama kali berjumpa harusnya kan menjadi momen dimana bisa membuat kalian berdua itu saling kenal satu sama lain gitu. Tapi di sini kayaknya dia lebih banyak menceritakan tentang dirinya sendiri gitu ya guys ya. Dia kayak berlaga jadi korban ya. Dia bercerita bahwa dia tertindas gitu ya. Dia dijolimi, dijahatin sama orang. Kayaknya nih orang ratu drama banget gitu ya guys ya. Namun di antara kamu ada yang mengabaikan itu ya. Mungkin firasat kamu atau feeling kamu ada yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres tentang dirinya, tapi mengabaikan itu gitu loh guys ya, karena dia pandai sekali ya dalam membolak-balikan perkataan gitu ya guys ya, sehingga kamu tidak nyadar bahwa kamu ini lagi dipengaruhi oleh dirinya melalui kata-kata ya, atau kamu lagi dihasut atau kamu lagi dimanipulasi oleh dirinya ya, kamu tidak nyadar gitu ya guys ya. Nah, orang ini ya sepertinya perempuan ya guys ya, dia ini orangnya suka ngumpul-ngumpul di komunitas tertentu ya, dan dia ini sangat terkenal di komunitasnya ya guys ya, mungkin terkenal sebagai penggosip kali ya, atau terkenal sebagai orang yang kayaknya rada pembuli juga orangnya ini ya, tapi dia datang ke kamu sebagai sosok yang kayak baik-baik gitu. Wah, sepertinya orang ini ya memiliki wajah yang lebih daripada satu gitu ya guys ya, atau senang bertopeng, berdrama ini ya. Dia punya komunitas tertentu di mana isinya ini kayak orang-orang tukang gosip gitu ya guys ya, yang mana dia selalu eksis di dalam sana ya, dia eksis di komunitasnya dia gitu loh guys ya. Jadi ketika bersama dengan kamu ya, dia selalu menceritakan tentang kehidupannya ya, dia nggak pernah nanya tentang kehidupan kamu. Itu memang sebuah taktik yang dia pergunakan gitu ya guys ya, agar kamu bisa menaruh rasa kepercayaan kepada dirinya ya. Nanti di suatu waktu gitu dia akan mempertanyakan tentang kehidupanmu ya. Jadi dia nggak akan langsung mempertanyakan tentang seluk-beluk kehidupanmu. Nanti kamu curiga gitu kan, diinterogasi inilah itulah, kamu kan jadi rasa nggak nyaman gitu. Jadi kayaknya dia ini selalu berusaha untuk memberi rasa nyaman terlebih dahulu sama kamu, agar kamu bisa menaruh kepercayaan. Nanti pertemuan berikutnya kamu nanti yang akan ditanya-tanya oleh dia gitu ya, setelah kamu cukup percaya terhadap dirinya. Nah, seperti itu ya. Wah, orang ini kayaknya licik banget nih ya. Orang ini ya sepertinya memiliki pamor yang cukup besar ya guys ya di lingkungannya ya guys ya. Karena dia selalu membangun image-nya di atas kepalsuan ya. Jadi dia ini kayaknya itu selalu memperlakukan orang itu dengan cara-cara yang disesuaikan dengan tujuan atau niatnya ya guys ya. Dia ini terkenal di lingkungannya ya. Orang-orang tuh tahu siapa dia gitu loh guys ya. Secara look atau appearance gitu ya. Tapi secara kepribadian orang selalu menganggap dia ini baik. Orang selalu menganggap dia ini adalah orang yang bisa diandalkan, orang yang menyenangkan, orang yang punya hati yang baik gitu ya. Selalu ya, karena dia di setiap kesempatan selalu berusaha untuk eksis dan membangun dirinya di atas pencitraan gitu ya, agar orang-orang tidak tahu sih siapa dirinya yang sebenarnya atau tidak tahu tentang kebusukannya. Nah, seperti itu memang sengaja dia berperilaku seperti itu gitu loh guys ya. Dan orang-orang banyak percaya dengan dirinya ya. Jarang orang-orang yang tidak percaya. Sepertinya nih orang ahli menipu juga ya dalam kata-kata gitu, dalam membolak-balikan kata. Pandai sekali ya guys ya. Dan dia ini adalah orang yang sepertinya juga pemain ya guys ya, pemain sandiwara gitu ya guys ya, dimana dia kalau misalnya ada orang yang berkonflik atau bermusuhan, dia akan merasa senang ya. Orangnya kayaknya tukang adu domba juga di sini ya guys ya. Dia merasa senang melihat orang-orang berkelahi di luaran sana gitu ya, tanpa melibatkan diri ya, walaupun dia sebetulnya terlibat gitu ya, tapi dia lagi-lagi selalu tampil di permukaan itu sebagai seseorang yang tidak tahu apa-apa, tapi seperti anak kecil gitu ya, yang nggak ngerti apa-apa, padahal dia yang sepertinya juga punya andil ya dalam
permusuhan antara beberapa orang kayak gitu loh guys ya. Orangnya sangat licik di sini ya guys ya, tapi dia tidak pernah menampakkan kepribadian dia yang sebenarnya. Justru sebaliknya dia selalu berusaha untuk menutup-nutupi karakter dia yang sebenarnya. Dia juga takut ketahuan gitu ya, karena dia orangnya sangat manipulatif di sini ya guys ya. Jadi dia ini punya energi devil yang sangat kuat, aku rasa ya. Dia orangnya sebetulnya sangat negatif ya guys ya, tapi dia berusaha untuk menampilkan kebaikan yang palsu di depan halayak atau di depan publik gitu, sehingga banyak sekali orang-orang yang percaya dan terjebak dengan dirinya ya. Apakah kamu juga termasuk salah satunya ya, who knows ya, karena dia di sini pandai sekali memainkan kata-kata gitu ya. Jadi dia kayak sengaja mengumbar aib keluarganya ya ke sana kemari ya guys ya, agar dikasihanin orang gitu ya, agar orang-orang itu terhasut ya dan tertipu dengan cerita sedihnya ya. Dia selalu berlagak jadi korban di dalam cerita itu ya. Jadi kayak dia yang dapat KDRT misalnya ya, atau dia diperlakukan buruk sama suaminya ya, atau suaminya tuh selingkuh gitu ya guys ya misalnya, dan dia yang tersakiti kayak gitu loh guys ya. Jadi selalu saja terpusat pada dia yang endingnya itu jadi korban kayak gitu ya, yang mana kita nggak tahu kan kebenarannya tuh kayak apa. Namanya juga kan orang manipulatif gitu ya, suka-suka dia lah bikin cerita gitu kan ya guys ya. Jadi di sini kamu patut waspada yang menghadapi orang yang manipulatif ini ya, karena energi negatifnya itu sangat besar ya, energi toksiknya itu sangat bermain di sini ya guys ya. Dia punya energi the devil yang sangat strong ya, yang mana dia ini kayak memakai otak iblis ya untuk bisa menjalankan aksinya gitu ya. Dia di sini kenapa bisa seperti ini? Karena aku merasa ya, dia ingin mengincar orang-orang yang sepertinya memiliki sesuatu yang berharga di dalam kehidupannya ya guys ya. Orang ini sepertinya banyak sekali ingin mengambil keuntungan dari orang, itu tujuannya ya. Niatnya adalah agar orang-orang terlena dengan rasa nyaman yang dia berikan, sehingga orang tidak nyadar kalau dia sedang memorotin orang, atau kalau dia sedang nipu orang, atau kalau dia sedang mengambil atau mengeruk keuntungan dari orang itu gitu loh guys ya. Wah, orang ini lumayan berbahaya ya guys ya. Dia datang ke kamu atau ke orang-orang sekitar dengan membawa cerita sedih, yang mana ketika dia kenal sama kamu atau ketika kamu dan dia terkoneksi, berinteraksi, berbincang-bincang, dia selalu berusaha untuk membuat kamu itu iba, kasihan dengan kondisi kehidupannya, tanpa kamu ketahui dan tanpa kamu lihat sendiri ya, atau tanpa kamu mendengar kejelasannya dari dua belah pihak. Dia selalu berusaha untuk mendominasi cerita itu ya. Dan di sini targetnya adalah kamu-kamu yang sepertinya orang-orang yang empat, atau orang-orang yang penuh rasa simpati dan empati terhadap orang lain. Wah, kamu akan cepat sekali terjebak atau masuk rangkapnya ya guys ya. Karena memang yang menjadi target incarannya adalah orang-orang yang penuh dengan perasaan. Karena dia adalah orang yang bisa memutarbalikkan fakta dan mengendalikan perasaan orang melalui cerita-cerita sedih yang dia rangkai dengan mengumbar aib keluarganya sendiri ya, agar mendapatkan rasa simpati dari dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini hati-hati dengan perasaanmu ya. Kamu jangan terbawa perasaan selalu, tapi gunakanlah logika ketika kamu berhadapan dengan orang-orang toksik dan manipulatif ini ya. Di sini dia sebetulnya fine-fine aja ya. Justru aku menemukan bahwa dialah pelakunya, atau dialah orang yang menyebabkan keburukan yang terjadi di dalam kehidupannya ya, tapi dia malah berlagak jadi korban dan menyalahkan orang lain. Memang itu adalah kebiasaan orang ini ya. Jadi kamu tidak tahu karakter sebenarnya kayak apa, jadi kamu tidak tahu kepribadian dia yang sebenarnya kayak apa. Kalau hanya mendengar cerita dari mulutnya saja, kamu perlu memvalidasi apa yang dia katakan itu dengan menyandingkan realita, antara realita dan ceritanya, apakah serupa atau tidak gitu ya guys ya, untuk mengetahui kebenaran
yang sebenar-benarnya ya. Jadi jangan sampai kamu terkecoh dengan mulut manisnya atau mulut beracunnya ini ya guys ya. Karena orang ini pandai sekali membolak-balikan kata-kata agar membuat incarannya atau targetnya itu terperangkap dengan cerita sedihnya ya. Karena dia di sini sengaja mengumbar aib keluarganya ke sana kemari ya. Itu untuk mencari target yang mana targetnya ini merasa iba dengan dirinya sehingga tergugah untuk menolong dirinya atau membantu dirinya atau melakukan sesuatu untuk dirinya. Maka hati-hati, itu bisa jadi bumerang bagi dirimu sendiri ya, karena orang ini sangat licik dan sangat-sangat manipulatif ya. Jangan terkecoh dengan wajahnya dan penampilannya yang terlihat polos atau menggoda, karena sebenarnya di balik senyumnya yang manis tersimpan perilakunya yang toksik dan niat busuk serta rencana yang jahat untuk bisa menguasai dan mengendalikan dirimu agar bisa mendapatkan keuntungan dari dirimu tanpa kamu sadari. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aquarius dan Capricorn. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Only one card. Okay, di sini ada the inner sense. Today, as I quiet the noise of my mind, I become aware of the poise of my heart. I listen closely to my inner voice. I trust myself and develop confidence in my intuitions. My inner truth is divine truth. I allow it to influence and guide me every day. Oke guys, di sini pesannya buat kamu ya. Kamu perlu lebih sensitif terhadap perasaanmu sendiri ya guys ya. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kamu merasa tidak nyaman ketika kamu terkoneksi atau berinteraksi dengan seseorang, maka itu bisa menjadi red flag buat kamu untuk lebih waspada dan berhati-hati, karena perasaan terdalammu itu tidak pernah berdusta, bahkan sulit untuk berdusta kepada dirimu sendiri ya guys ya. Kamu perlu mencari tahu apa yang kira-kira berisik di dalam pikiran kamu sendiri ya. Mungkin kamu mempertanyakan atau memiliki banyak pertanyaan tentang orang yang terkoneksi dengan dirimu, maka sudah sepatutnya kamu mencari tahu kebenarannya ya guys ya. Karena dari kata-kata yang terlontar dari orang-orang yang terkoneksi dengan kita itu pasti akan memberikan cerminan atau gambaran ya. Apakah orang ini berkata benar atau orang ini bermain-main sama kamu atau berniat untuk memanipulasi kamu, itu akan memberikan tanda. Apalagi ketika kamu mulai mempertanyakan rasa ya, maka kamu bisa merasakan sendiri apakah orang ini manipulatif sama kamu atau tidak ya. Melalui perkataan, melalui kata-kata yang dilontarkan orang yang terkoneksi dengan dirimu, kamu bisa menilai sendiri apakah yang dikatakannya ini adalah suatu kebenaran atau kebohongan. Apalagi kalau kamu mendengar cerita, itu harus berasal dari kedua belah pihak ya, sehingga kamu nggak mudah terhasut dengan perkataan orang lain ya. Kalau kamu sampai terhasut, makanya kamu akan mudah emosi, kamu akan mudah ikut campur dengan urusannya, dan kamu akan mudah terbawa perasaan dengan cerita yang dia karang atau cerita yang dia katakan kepadamu. Jadi kamu harus bisa evaluasi kembali dan mendapatkan validasi yang benar-benar konkret, yang benar-benar ada proof atau bukti yang nyata bahwa perkataannya itu benar gitu ya. Karena rata-rata orang yang manipulatif itu adalah orang-orang yang hanya mengandalkan omongannya semata ya guys ya, untuk bisa menjerat kamu agar kamu terjebak di dalam perangkapnya ya, seperti itu ya. Dia pandai dalam menyusun kata-kata ya, dan dia selalu memposisikan dirinya sebagai seseorang yang tersakiti atau menjadi korban gitu loh guys ya. Hati-hati ya dengan orang-orang yang manipulatif ya, yang mana dia selalu berfokus kepada dirinya sendiri
dan dia selalu ngejudge dirinya sendiri sebagai seseorang yang patut untuk dikasihani gitu. Jadi kamu harus cari tahu dulu kebenarannya, benar nggak gitu ya guys ya. Jadi jangan sampai terhasut oleh mulut toksiknya, dan jangan sampai juga terbuai oleh mulut manisnya, karena dia bisa berubah-ubah, orangnya tidak konsisten ya dalam memperlakukan orang lain tentunya ya. Dia akan berlaku seperti ini atau seperti itu menyesuaikan kondisi, menyesuaikan sikon, dan menyesuaikan tipe orang yang dia hadapi. Karena orang-orang yang manipulatif adalah orang-orang yang sudah terbiasa untuk menjebak orang lain. Jadi di sini bentengi diri kamu dengan lebih sensitif pada rasa dan lebih banyak menggunakan logika ketika kamu terkoneksi dengan seseorang ya. Dan dengarkan isi hatimu, apa kata hatimu ya. Ikuti kata hatimu, karena kata hatimu tidak pernah berdusta kepada dirimu. Kamu harus yakin dengan dirimu sendiri ya. Dan kamu juga harus percaya diri. Sebab biasanya target dari orang-orang yang manipulatif adalah orang-orang yang kurang percaya diri, atau orang-orang yang kehilangan rasa percaya diri itu sendiri ya. Jadi kebenaran yang nyata itu berasal dari rasa terdalam yang ada di dalam dirimu, yang mana itu akan memandu kamu dan memberikan petunjuk apa yang harus kamu lakukan dan bagaimana cara kamu bersikap dan menyikapi cerita dari orang-orang sekitar. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya guys. See ya.